Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-karimil mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal budlan Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluqul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadzuna al-Qur'an bit tajwidi wal itqan. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh pinesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhahnya, yang kami tidak bisa menyebut satu persatu, yang semuanya kami hormati. Para asatidzah dan ustadzat, mukri'in, mukri'at, peserta bimbingan mukri' yambu'a yang kami muliakan. Marilah kita pertama-tama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita dengan nikmat-nikmat yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat agung, yang kontinu, tidak pernah jeda dari kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa kumpul bersama bareng-bareng ngaji Al-Quran. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu karena waktunya ini hari Jum'ah, maka pertama akan kami terangkan mengenai fadilah Al-Quran, yang saya yakin Bapak Ibu pastinya sudah banyak mengetahui, tapi ingin saya menambahkan. Pertama, sudah kita yakini bahwa Al-Quran adalah suatu kitab, bahkan sesuatu yang paling utama. Al-Quran adalah sesuatu yang paling utama dan paling agung, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quranu afdalu min kulli syai' dunallah. Al-Quran adalah sesuatu yang paling afdol, paling agung, paling utama daripada segala sesuatu kecuali dengan Allah. Man waqqaral Qur'an faqad waqqarallah. Siapa yang mengagungkan Quran pasti diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang cerdas, pasti yang dipilih adalah yang paling baik, yang paling utama, paling agung. Ada santri disuruh milih antara yang cantik, umpamanya, sedang, dan yang satu jelek. Yang dipilih kok yang jelek, itu namanya santri yang tidak cerdas itu ya. Maka kalau kita cerdas berarti kita akan mengagungkan Al-Quran dan kita akan selalu memperhatikan Al-Quran. Maka dari itu marilah kita
perhatikan Al-Quran ini, dan kita harapkan Quran harus selalu kita bawa ya. Supaya Quran kita bawa di mana-mana, maka kita aplikasi Quran dimasukkan dalam HP-nya ya. Karena HP kemana-mana dan kapan saja dibawa terus ya. Kalau istri sering masih di rumah saja ya. Maka kalau kita membawa HP berarti membawa Al-Quran. Tapi jangan hanya dibawa saja, tapi supaya selalu dibaca. Dan dengan membaca Al-Quran inilah kita berarti beribadah yang paling utama. Afdhalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama, paling afdol adalah membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, per karakter, per hurufnya itu mendapat 10 hasanah. Umpama membaca bismillah saja, bismillahirrahmanirrahim. Berapa itu hurufnya? 19 kali 10 sudah 190 hasanah. Tinggal mengalihkan ya. Dan dengan membaca Al-Quran ini berarti kita selalu berkomunikasi dengan Allah. Kalau sekarang kita senangnya berkomunikasi dengan WA ya. Kalau yang punya pacar ya pacarnya mesti yang sering dihubungi ya. Ya paling tidak dengan keluarga berhubungan terus dengan WA. Dengan membaca Al-Quran kita berarti berkomunikasi dengan Allah. Berarti kita WA-an dengan Allah. Nabi pernah bersabda, "Idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an." Apabila seseorang dari kalian senang dan ingin berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan Robnya, maka bacalah Al-Quran. Maka harapan kami mulai sekarang, marilah kita selalu memperhatikan Al-Quran dengan kita baca, dan yang penting adalah kita amalkan isinya. Karena Al-Quran adalah petunjuk Allah untuk kita lakukan dan jadi dengan Al-Quran ini Allah memberi petunjuk hidup, cara hidup kita ya, supaya hidup bahagia dunia akhirat, yaitu dengan Allah memberikan petunjuk-petunjuk lewat Al-Quran. Maka Al-Quran ini tidak hanya menerangkan sholat, zikir, ngaji saja, tapi segala ilmu ada dalam Al-Quran. Sehingga Ibnu Abbas di dalam tanah berkata, jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqassara anhu afhamur rijali. Segala ilmu ya. Namanya segala itu ya semuanya ya. Baik ilmu umum maupun ilmu agama lebih-lebih itu ada di dalam Al-Quran. Hanya saja pakar-pakar ilmunya yang tidak sampai pemahamannya. Quran sudah menerangkan, sudah menjelaskan, tapi pemahamannya belum sampai. Kadang-kadang baru dipahami kalau ada sains modern atau penemuan baru. Oh ternyata Al-Quran sudah menerangkan. Maka marilah Quran kita perhatikan, kita pelajari, dan kita amalkan isinya. Karena Quran sendiri sudah menerangkan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad yang menerangkan segala sesuatu. Jadi segala ilmu, ada ilmu yang umum ya,
seperti biologi, geologi, bahkan seksiologi juga ada dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang kami hormati, maka dengan membaca Al-Qur'an pasti akan bahagia dunia akhirat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad, in aradta aisha su'ada wa maitata syuhada fadrusil Quran. Di akhirnya ada fadrusil Quran. Hei Mu'ad, kalau kamu menginginkan in aradta aisha su'ada, kehidupannya orang-orang yang bahagia, hidup dunia bahagia, wa maitata syuhada, matinya mati syahid, mati yang utama, maka fadrusil Quran, daruslah Al-Quran. Artinya dengan kita baca dan mengamalkan isinya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, maka dengan ini marilah kita mengajak diri kita semua supaya memperhatikan Al-Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, selanjutnya akan kami kenalkan Thariqah Yambu'ah, ya. Bapak Ibu telah mengetahui bahwa sekarang metode atau Thariqah itu metode banyak sekali, ya, termasuk Yambu'ah, ya. Setiap metode pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Yambu'ah juga masih banyak kekurangan. Maka saran dan arahan dari para bapak ibu, para asatidah dan ustadzat yang menemui ada saran-saran akan saya perhatikan, ya. Di samping kekurangan juga ada kelebihan, ya. Apa kelebihannya, ya? Di dalam Yambu'ah, di antaranya kelebihannya, Yambu'ah ditulis dengan Rasem Utsman. Sudah kita maklumi bahwa kita menulis Rasem Utsmani, menulis Quran dengan Rasem Utsmani itu suatu kewajiban, ya. Menurut ulama yang muktamad, Quran harusnya ditulis dengan Rasem Utsmani. Apa Rasem Utsmani itu? Rasem itu tulisan, Utsmani itu nisbat kepada sahabat Utsman, ya. Karena apa? Karena penulisan penyatuan mushaf itu pada waktu sahabat Utsman menjadi khalifah, ya. Karena pada waktu itu banyak perselisihan mengenai bacaan Al-Quran, ya. Sehingga ketika waktu pertempuran Armenia, ya, melawan orang kafir, para sahabat kalau ada kesempatan walaupun dalam keadaan perang itu masih memperhatikan Al-Quran, sehingga banyak yang membaca Al-Quran. Nah, ketika membaca, karena dari beberapa daerah bacaannya kadang-kadang berbeda, dan memang Al-Quran kan boleh dibaca beberapa qiraah, ya. Umpamanya saja membacanya Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pasti yang mendengarkan yang biasanya tidak begitu kan disalahkan, membaca Quran seenaknya sendiri, ya. Nah, yang diingatkan kan tidak mau, memang gurunya memberikan bacaannya begitu, mengajarkan begitu, sehingga ada perselisihan, sehingga bertengkar, ya. Kemudian ini dilaporkan kepada sahabat Utsman supaya al-mushaf ini dipersatukan, dijadikan satu.
Sehingga kemudian sahabat Utsman menulis Al-Quran yang sudah dikumpulkan oleh Abu Bakar, ya. Ditulis lagi beberapa mushaf, ya. Di mushaf, kemudian setelah itu nanti dikirimkan ke beberapa kota besar, ada Basrah, ada Syam, ya. Di samping mengirimkan mushaf juga mengirimkan gurunya, ada gurunya, tidak hanya dikirimkan mushafnya. Dan tulisan Quran selain yang ditulis sahabat Utsman disuruh membakar semua. Nah, ketika ingin menulis Al-Quran harus menginduk kepada mushaf yang itu, ya. Padahal mushaf yang ditulis ini tulisannya berbeda dengan tulisan Arab biasa. Namanya Rasm Utsmani itu, ya. Kalau kita menulis muslimatun, mukminatun, pasti ada alifnya. Tapi kalau kita melihat di Al-Quran tidak ada alifnya, penulisan muslimatun, mukminatun. Itulah diantaranya Rasm Utsmani. Ada litatslua, ada alifnya, ya. Ada alifnya. Padahal kalau kita membaca, kalau berwakaf litatslu, kalau kita teruskan litatslu alaihim. Seperti juga ar-rasula, ya, ada alifnya, tidak boleh dihilangkan. Ar-rasula kalau kita wakaf. Kalau kita teruskan ar-rasula waqalu dan lain sebagainya. Seperti ulaika, uli dan lain sebagainya, tulisan-tulisannya ada tambahan huruf yang tidak boleh kita hilangkan karena ada sir dan ada rahasianya. Itulah Rasm Utsmani yang akan kita ikuti, ya. Kemudian yang kedua adalah semua lafal terdiri dari Al-Quran, mulai dari huruf-huruf yang sudah kawin, yang sudah bergandengan, itu namanya sudah kawin, ya. Mulai juz 1 bagian tengah yang hurufnya sudah gandeng, itu diambilkan lafal-lafal dari Al-Quran. Tidak hanya lafal Arab, tapi lafal yang dari Al-Quran. Hanya beberapa lafal, 2 atau 3 itu yang tidak Al-Quran, tapi untuk persamaan saja. Yang ketiga adalah menerangkan semua bacaan Imam Hafiz dari Thoriq Asy-Syatibi yang horib. Jadi bacaan Imam Hafiz ini banyak yang ada yang horib, ya. Horib itu artinya tidak sesuai dengan kaidah umum, ya. Alif dibaca imalah, majriha, ada saktah, ada tasjil. Lah, apa yang dibaca yang horib ini akan diterangkan semuanya di dalam Yambu'ah, ya. Jadi tidak hanya sebagian tapi semuanya. Jadi kalau kita mempelajari Yambu'ah berarti semua horib akan kita pelajari. Yang keempat, menerangkan cara menulis huruf dan pegon, huruf Arab, ya. Jadi tidak hanya kita mempelajari cara baca, tapi cara menulis harus bisa, ya. Bagaimana menulis alif yang benar, huruf-huruf yang lain, ya. Ini akan kita terangkan. Kemudian juga setelah nanti huruf sudah dipahami cara penulisannya dengan benar, akan kita ajarkan penulisan pegon. Pegon itu menulis Arab, hurufnya Arab tapi bahasanya tidak Arab, bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Nah, itu namanya pegon. Yang biasanya pegon ini adalah untuk jenggoti kitab gundul.
untuk belajar kitab supaya cepat itu harusnya pakainya pegon ya. Yang kelima adalah adanya Quran Al-Quddus atau Mushaf Al-Quddus. Bukan Quran Kudus tapi Quran yang namanya Al-Quddus ya. Quran ini tulisannya pakai Rasul Utsmani yang sempurna. Yaitu yang seperti Quran yang dari Mekah atau dari Madinah itu. Dari Arab ya. Nah itu yang menurut ulama itu Rasul Utsmani yang sempurna. Ya Indonesia ini ya Rasul Utsmani tapi kadang-kadang masih ada kekurangan. Di samping itu Quran Al-Quddus ini wakafnya mengikuti yang pendek-pendek. Jadi banyak wakaf nah, supaya anak-anak membaca ini tidak kuat ya. Kalau masih ada yang yang panjang nanti diberi wakaf ittirori ya, wakaf karena terpaksa ya, karena panjang terpaksa harus wakaf. Nah, wakafnya di mana? Nah, wakaf itu kan harus tahu artinya ya. Kalau tidak tahu artinya berbahaya nanti. Wakaf pada kalimat la ilah, apa itu artinya? Tidak ada Tuhan nah, berbahaya itu PKI itu ya. Nah, maka jangan sampai wakaf di yang menyalahkan arti ya. Maka kita beri namanya wakaf ittirori atau sekarang sebutannya adalah wakaf ibtidak ya. Jadi nanti yang panjang ada solusinya, ada cara membaca wakaf. Ini contohnya Quran Al-Quddus ya. Di atas sekali ada a'udzu, di bawah ada Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Di samping itu ada catatan kaki. Jadi Quran itu bawahnya ada keterangan. Apa yang diterangkan? Yang diterangkan adalah bacaan-bacaan huruf. Jadi ada la ta'manna, nanti di blok atau di garis bawah, bawahnya ada keterangan. La ta'manna boleh dibaca ismam dan boleh dibaca ikhtilas. Apa ismam? Di situ diterangkan. Kemudian juga bacaan-bacaan muskilah. Bacaan muskilah itu artinya bacaan yang kebanyakan orang ini salah membacanya. Maka diperingatkan di situ caranya baca begini ya. Kemudian cara wakafnya ya. Itu akan diterangkan. Seperti umpamanya salah sila. Nah, di situ nanti ada keterangan. Ketika dibaca wakaf boleh salah sil, boleh salah sila. Ketika wasol salah sila wa aulala. Nah, itu ada yang diterangkan. Ini contohnya yang ya cuma kecil tidak bisa kelihatan dari sana ya. Ini contoh yang wakaf ittirori. Jadi umpama kita membaca ya bani Israil al-quru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kalau di sampai akhir ayat mungkin tidak kuat kalau bacanya itu pelan ya. Tartil. Maka diwakafkan alaikum. Nah, kembali dari mana atau ibtidaknya dari mana? Ya. Kalau yang baik mestinya ulkuru nikmatiyallati. Tapi kalau ibtidaknya terlalu panjang nanti ya banyak wakaf nanti ya. Jangan dari an'amtu alaikum. Nah, paling tidak dari allati an'amtu alaikum. Nah, itu dari situ ya. Jadi di situ ada panah dua kanan kiri, yang kiri untuk wakaf sementara, yang kanan untuk ibtidak. Ini namanya wakaf ittirori ya. Karena apa? Karena orang membaca itu rata-rata kekuatannya kalau tartil hanya 35 sampai 40 harokat.
Jadi kalau lebih dari itu maka akan perlu wakaf sementara. Maka ini kalau harokatnya lebih dari itu pasti ada wakaf ittirori ya. Maka ini cara mengaturnya ya dihitung dan harus diteliti artinya. Nah ini ada perapatannya, ada tulisannya, kemudian ya, contoh hurib ya. Di dalam surat Ali Imran ada alif lam mim Allahu ya. Orang membaca biasanya ya wakaf alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Nah, tapi kita harus tahu kalau membaca wasol bagaimana. Nah, ini juga nanti akan kita ajarkan ya, ada di dalam Yambu'an. Nah, ketika kita wasol kan Allahu kan hamzah wasol ya, maka di tengah harus hilang. Nah, memnya menurut keterangan, menurut qiraah itu harus dibaca fathah. Kalau kaidahnya as-sakin idza khurrika bil kasri, ini tidak boleh ya, untuk qiraah ini. Maka bacaannya, dan ini mestinya nanti kalau kita mengajarkan Al-Qur'an ya harus dipraktekkan ya. Cara membaca wakaf begini, cara membaca wasol ya, diprakteknya alif lam mim Allah ya, paman tidak kuat ya berhenti di situ ya. Ini boleh 2 harokat atau tetap panjang mimnya alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Nah, ini ketika kita membaca wasol. Nah, inilah yang diantaranya yang diterangkan di dalam catatan kaki. Contoh lagi, qul Allahu. Di Quran ada Allahu. Nah, di situ diberi blok atau di baris bawahnya ada keterangan. Lafal Allahu boleh dibaca ibdal atau tashil. Ini termasuk kalimat yang boleh tashil, boleh tidak tashil ya. Kalau Al-Qur'an yang diterangkan di Al-Qur'an biasanya yang ibdal dibaca panjang. Qul Allahu adzina lakum. Nah, yang disebut mat farak atau mat lazim. Maka ini diterangkan boleh dibaca tashil, boleh dibaca qul Allahu adzina lakum. Nah, tashil itu apa nanti diterangkan di situ, yaitu membaca hamzah di antara hamzah dan alif ya. Itu contoh lagi, ini yang Quran yang terbaru dari Al-Qudus, ada tajwid warnanya. Tajwid warnanya ini hukum-hukum tajwid yang penting diberi merah. Yang penting diantaranya adalah bacaan gunnah, bacaan mad, bacaan qalqalah, bacaan tafkhim, bacaan waqaf, tanda-tanda waqaf itu diberi merah supaya ketika membaca ada merah harus perhatian. Oh, ini yang diperhatikan apanya. Jadi antara dengung tidak dibedakan, dengung iklab, dengung ikhfa tidak dibedakan. Jadi kalau di merah itu berarti yang penting, kemudian yang biru, tanda biru itu untuk huruf yang tidak dibaca ketika wasol, dan juga ada warna hijau untuk kalimah yang antara waqaf dan wasol berbeda ya, itu yang ada di dalam Quran yang terbaru. Contohnya di situ. Dan ini keterangannya pakai Latin ya, karena yang sebelum ini adalah pakai pegon. Nah, ini banyak komplainan karena tidak bisa membaca pegon, sehingga
Sekarang semuanya pakai yang Latin. Bacaan nun wal qalami. Ini menurut kaidah kan nun sukun bertemu wawu di lain kalimat kan harusnya diidghamkan. Tapi di sini untuk Imam Hafiz harus idhar. Maka bacaannya nun wal qalami wa ma yasdurun. Seperti Yasin wal Qur'anil Hakim. Mungkin Bapak Ibu ya membacanya begitu, tapi tidak tahu bahwa itu harus idhar ya. Kebetulan saja mungkin ya. Kita lanjut, tambah satu lagi contohnya. Maliyah halaka. Hak sukun bertemu hak. Nah, kalau ada hak ada huruf sukun bertemu yang sesamanya, kaidahnya kan harus dibaca idgham, disebut idgham misli atau idgham mutamatsilain. Lah maliyah halaka untuk Imam Hafiz boleh wajah dua, yaitu dibaca idhar atau idgham. Ketika dibaca idhar harus disertai dengan saktah. Maka ini termasuk huruf kalimat yang boleh saktah, boleh tidak, itu namanya. Jadi cara membacanya biasanya membacanya karena akhir ayat ya dibaca waqaf. Tapi harus tahu bagaimana cara membacanya ketika wasol. Ya. Jadi umpamanya nanti yang dibaca waqaf dulu, maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, nanti diulangi dengan idhar, maliyah halaka anni sultaniyah, dan diikuti dengan idgham, maliyah halaka anni sultaniyah. Itu diantaranya yang diterangkan di dalam Quran Al-Qudus. Bapak Ibu yang kami hormati ya, selanjutnya akan kami terangkan cara mengajarkan yambu'a ya. Karena ini istilahnya adalah bimbingan mukri yambu'a. Bimbingan mukri itu adalah pengajar ya, mu'alim ya, yambu'a ya. Jadi ini nanti akan kami terangkan cara pengajaran yambu'a supaya bisa efektif, supaya bisa maksimal itu bagaimana ya. Jadi mukri itu adalah mu'allimul Quran ya, menurut istilah qiraah. Mukri itu mendapatkan titel yang sangat tinggi. Mukri adalah manusia yang terbaik ya. Di dalam hadis diterangkan khairun nasi wa khairu man yamshi ala wajhil ard al muallimuna li kitabillah. Sebaik-baik manusia atau manusia terbaik adalah, dan sebaik-baik orang yang berjalan di muka bumi ini adalah pengajar atau mukri Al-Quran, pengajar kitabullah Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu ini mengajarkan Al-Quran, ini mendapatkan gelar atau titel yang sangat tinggi, yaitu khairun nas. Nah, yang penting apakah kita ini termasuk apa tidak, nah, harus kita pelajari dan kita pahami persyaratannya ya. Apa itu syaratnya ya, di antaranya yang paling penting, syarat utamanya adalah belajar kepada ahli Quran. Apa? Belajar kepada ahli Quran. Itu syarat utamanya. Siapa ahli Quran? Ahli Quran itu orang yang sudah mengaji kepada gurunya. Gurunya ngaji kepada gurunya, gurunya ngaji kepada gurunya, sehingga ada silsilah, ada mata rantai sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi mengajinya tidak hanya kepada profesor doktor yang tidak mengaji, tapi harus orang yang sudah ngaji kepada
ahli Al-Quran ya. Karena memang ngaji Quran harus ada gurunya dan ahli Al-Quran ya. Ini diperintahkan Nabi kepada kita semua, tidak hanya yang tidak bisa bahasa Arab, tapi termasuk para sahabat ya. Para sahabat ini yang bahasanya Arab sudah fasih betul ya, sudah fasih dan memang bahasa ibunya. Kalau mengiga saja pakai bahasa Arab, mengiga itu ngelindur gitu, ngelindurnya saja pakai bahasa Arab. Loh, itu masih diperintah untuk belajar Quran. Nah, kadang-kadang kita bahasa Arab tidak paham, disuruh ngaji tidak mau. Nah, ini maka Nabi pernah bersabda kepada sahabat Ali. Saya yakin Bapak Ibu kenal sahabat Ali ya. Sudah kenal ya sahabat Ali? Walaupun tidak bertemu tapi kan sudah kenal ceritanya ya. Sahabat yang cerdas dan menjadi apa? Kiainya sahabat ya. Karena mendapat titel Nabi. Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Saya adalah kota dan gudang ilmu dan Ali sebagai apa? Pintu gerbangnya. Mendapatkan titel pintu gerbang ilmu. Loh, itu masih diperintah ngaji ya. Nah, kita tidak sekropnya pintu gerbang ya, tidak ya. Maka ini menjadi perhatian kita. Kita harus ngaji, mau ngaji Al-Quran kepada ahlinya ya. Perintahnya gini, ya Aliyu ta'allamil Quran wa allimhun nas. Oh Ali, ngajilah kamu Al-Quran, setelah itu ajarkan kepada manusia. Padahal bahasa Arabnya sudah tidak diragukan ya. Masih disuruh ngaji ya. Ini lah, kalau kamu mau ngaji ada bonus. Falaka bikulli harfin asyru hasanat. Bagimu setiap satu huruf akan mendapatkan 10 hasanah, sama dengan orang membaca ya. Jadi bonusnya besar ya. Ada bonus lagi. Fa immutta mutta syahidan. Kalau nanti kamu mati, matinya syahid ya. Jadi pengajar Al-Quran ini kalau mati, mati syahid akhirat ya. Artinya mati yang mulia ya. Masih diberi apa? Bonus lagi. Fa immutta hajjatil malaikatu ila qabrika ka hajjin nasi ila baitillahil atiq. Dan juga kalau kamu mati, nanti kuburanmu akan dikunjungi oleh malaikat ya. Jadi yang mengunjungi kuburan tidak mumun ya, tidak wawadden atau setan, tapi malaikat. Digambarkan sebagaimana manusia mengunjungi Baitullah Al-Atiq yang ada di Mekah, yang mana tidak pernah jeda ya. Tengah malam, siang bolong, ini masih banyak orang mengelilingi, walaupun kadang-kadang panasnya ya, setengah mendidih 50 derajat Celcius itu tidak takut ya. Itulah keadaan atau kemuliaan orang yang mengajarkan Al-Quran, yang mau mengaji ya. Di samping itu Nabi sendiri memberi contoh ya. Kadang kan Nabi memerintahkan tidak mengerjakan, tapi giliran mengaji Al-Quran ini diberi contoh oleh Nabi sendiri ya. Bahkan ngajinya sangat rajin, tidak seperti saya. Kalau saya kalau sudah setor kepada guru untuk mengulang malah sekali. Entah kalau Bapak Ibu saya tidak tahu ya. Tapi Nabi selalu mengulang ya kepada gurunya, yaitu malaikat Jibril ya. Pertama gurunya malaikat Jibril ini kalau dilihat titelnya ya, gelarnya itu jauh dengan Nabi. Kalau Nabi kan khairul khalqi ya. Setelah khairul khalqi masih ada tingkatan-tingkatan lain, titel yang lain.
Ini menunjukkan bahwa kita harus mau ngaji kepada ahlil Quran, walaupun ahlil Qurannya ini titelnya atau gelarnya di bawah yang ngaji ya. Yang ngaji profesor, doktor ya, yang ahlil Quran hanya hafid Quran tapi tidak punya titel ya. Kalau memang ahlil Quran ya harus mau ngaji ya, harus mau ngaji itu. Seperti Nabi ngaji kepada malaikat Jibril ya. Kepada malaikat Jibril ini Nabi ngajinya orang setelah setor terus tidak diulang-ulang, tapi diterangkan di dalam Sahihul Bukhari. Setiap malam Ramadan malaikat Jibril mendatangi Nabi. Untuk apa malam-malam kok datang? Ya. Kalau sekarang malam-malam kumpul-kumpul untuk apa itu? Ya. Nobar kalau sekarang ya, nonton bersama kalau ada Piala Dunia. Nah, Nabi didatangi malaikat Jibril adalah untuk mudarosah. Apa yang dibaca? Mengulangi yang sudah diturunkan. Jadi umpama tahun itu yang turun 10 surat umpamanya, diulangi di dalam Ramadan. Kemudian ada Ramadan lagi turunnya sudah 20, diulangi lagi. Ini namanya kan berulang-ulang. Itu Nabi ya. Sampai akhir hayatnya ya. Nah kadang-kadang kita besar sedikit sudah tidak mau ngaji, gengsi ya, katanya sudah kedaluarsa ya. Padahal ngaji ini tidak ada waktunya ya. Maka yang belum pernah ngaji, marilah mulai sekarang kita ngaji ya. Ngajinya Nabi itu mulai umur 40 sampai 63 ya. Pada akhir pertemuan Ramadan diterangkan Nabi sampai khatam 2 kali. Berapa kali? 2 kali ya. Dari hadis inilah diintisarikan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam Abu Hanifah ya, mengatakan mangqara al-Quran fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa yang membacakan Al-Quran setiap tahunnya itu 2 kali khatamnya, berarti sudah mendatangi haknya terhadap Al-Quran 2 kali setahun. Kalau kurang ya masih hutang dengan Quran ya. Bapak Ibu berapa kali setahun ini? Tidak bisa dihitung karena banyaknya atau karena tidak pernah ya. Maka harapan kami setelah ini harus dipernahkan, harus dilaksanakan setahun khatam 2 kali ya. Setahun khatam 2 kali itu mestinya tidak berat kalau hatinya bersih. Kalau memang kita cinta terhadap Allah, kita cinta terhadap Al-Quran. Tapi kalau tidak ada rasa cinta ya pasti akan berat. Karena setiap hari hanya 4 halaman. Berapa? 4 halaman, catat ini ya. Jangan sampai kurang setiap hari. Kalau ada hari lobang ya harus dikondoni supaya nanti 1 semester sudah khatam ya. Jadi paling tidak kita membaca Al-Quran setahun atau 1 semester 1 khataman ya. Nah, padahal dengan membaca Al-Quran inilah akan banyak kebaikan, banyak barokahnya ya. Sehingga pesan Nabi kepada kita, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah baca Quran di rumah-rumah kalian. Yang dibaca di rumah yang banyak adalah Al-Quran. Walaupun membacanya sudah banyak di masjid, tapi rumah jangan ditinggalkan. Jangan kalau di rumah yang dibaca koran ya. Koran sampai khatam ya. Atau novel-novel saja, tapi Qurannya tidak pernah banyak ya. Itu jangan sampai. Sebab apa disuruh memperbanyak di rumah? Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an
yaqillu khairuhu wa yaksuru syarruhu wa yudayyaku ala ahli. Sebab rumah yang tidak pernah untuk baca Quran, karena yang dibaca tidak Quran yang baca di situ, akan sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya. Dan penduduk rumah akan disempitkan oleh Allah. Nah, tinggal pilih, ingin rumahnya banyak baiknya apa banyak jeleknya. Ya. Sudah diberi resep oleh Nabi, tinggal kita melaksanakan. Itulah syarat utamanya supaya kita mendapatkan titel menjadi khairun nas. Yang kedua adalah ikhlas. Apa ikhlas? Beramal hanya karena Allah. Ya. Karena ikhlas ini adalah persyaratan kita supaya diterima amal kita. Amal kita supaya diterima oleh Allah, syaratnya harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, bahasa Inggrisnya tiwas kangelan. Artinya membuang energi, wis dilakoni tapi tidak ada hasil, itu kan mbok iman. Ya. Maka walaupun bagaimana kita harus berikhlas karena Allah, ya. Tidak karena siapa-siapa dan tidak karena apa-apa. Maka pengajar Al-Quran ini supaya mendapatkan keagungan, mendapatkan titel yang ini harusnya ikhlas. Ya. Jadi mengajarnya ini karena Allah, tidak karena siapa-siapa dan tidak karena apa-apa. Ada siapa-siapa maupun tidak ada, tetap mengajarkan dengan baik dan istiqomah. Ada apa-apanya maupun tidak ada apa-apanya, juga tetap akan istiqomah. Itulah yang namanya ikhlas. Jadi ikhlas ini yang diperhatikan adalah Allah yang selalu memperhatikan kita. Dan dengan keikhlasan inilah akan menimbulkan barokah. Ya. Sehingga ada dawuh, man akhlasa lillahil amala walam yanwi bihi muqabilan dhahara asaru barokatihi alaihi wa ala aqibihi ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengikhlaskan amalnya, ya, dan tidak mengharapkan imbalan, saya kok ada imbalannya, ya, asal itu tidak menjadi tujuan tidak apa-apa walaupun banyak, ya. Dhahara asaru barokatihi, akan tampak pengaruh barokahnya orang itu dan orang-orang sesudahnya sampai hari kiamat. Ya. Jadi kalau leluhur-leluhur kita, ya, mengajar, mendirikan pesantren dengan keikhlasannya, maka semuanya, ya, murid santri-santri ini kan jadi kiai, ya, karena ikhlasnya. Walaupun sarana dan prasarana masih sederhana, tapi karena keikhlasannya itulah yang menimbulkan barokah kepada santri-santrinya. Nah, maka kita harapkan ya harusnya yang ikhlas. Kedua inilah menjadi syarat utamanya, ya. Untuk yang lainnya saya kira untuk hanya pelengkap saja. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, setelah ini akan kami terangkan cara pengajarannya, strateginya supaya hasilnya bisa maksimal. Tapi sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah supaya mendapatkan barokahnya para leluhur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu ila ruhil awliya ittisas sunnah Syekh Ja'far Shadiq sunnah Muhammad Said sunnah Maryam Raden Syekh Sunan Kalijaga Raden rahmatullah wa jami'i awliya wa ulama'i hadhil qaryah wal madinah wa hadhil madinah wa ma haulaha
wa ila arwahi a'immatil qurra wa arwatihim wa turukihim jami'a muqri'il Qur'an wa qari'ihi min ladur Rasulillah ila syaikhina al-an khususan ila imamil qira'ah al-masyhur al-imam Asim bin Abin Najud wa arwahi al-imam Hafiz bin Sulaiman wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Arwani Al-Qudusi wa Syekh Syekh Muhammad Munawwir bin Abdul Ar-Rasyad qaddasallahu asrarahum wa nawwara dhurriyahum wa ala darajatihim wa amadana bi amdatihim wa ata alaina min barakatihim summa ila ruhi jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil adila maghribiha birriha wa bariha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana masyayikhina wa liman ijtama'na nabi sababihim wa nakhussu khususan ila muassisi hadzal mahad wal waqifin wal muallimin wal mutasaddiqin alladzina sabaquna bil iman wa farallahu dzunubahum wa satara wa ja'ala jannata maswahum syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kita mengajarkan supaya sukses ini mestinya harus mengatur strateginya, ya, cara-caranya, materinya harus yang baik, pengajarnya harus yang memahami dan baik. Kemudian aturan-aturan yang lain harus ditetapi. Ya. Maka diantaranya ini cara pengajaran Yambu'a dengan melalui RTQ. RTQ itu sama dengan TPQ, ya. Singkatan dari Raudhah Tarbiyatil Quran. RTQ, Raudhah Tarbiyatil Quran. Nah ini supaya maksimal hasilnya, lah ini rombongan atau rombelnya ini juga harus diatur. Ya, kalau terlalu banyak ya tidak bisa maksimal. Ya. Maka untuk rombongan belajarnya juz pemula, ya, pemula ini yang mestinya aslinya adalah untuk para anak-anak yang sebelum TK, artinya masih umur-umur 3 sampai 3,5 atau 4 tahun. Kalau memang yang diajarkan itu harusnya maksimalnya santri adalah 10 santri, ya. Tapi kalau kadang-kadang sekarang kan pemula juga untuk yang pertama, ya, walaupun umurnya masih sudah besar pakai pemula. Nah, kalau itu boleh sampai 15. Kemudian juz 1 sampai 2, 1 dan 2 itu boleh sampai 15 santri. Setelah itu 3 sampai 7 boleh sampai 20. Dengan setiap rombongan 1 juz yang sama. Juz 1 semua, juz 2 semua dan seterusnya, ya. Dan dengan guru 1, ya. Nah, jadi jangan sampai sedikit tapi bermacam-macam juznya, ya. Ini cara pengajaran secara TPQ, artinya dengan ada kelas-kelasnya, ya. Nah, ini yang kendala dalam lapangan biasanya ada kekurangan, ya. Ada kekurangan guru, kemudian muridnya jadikan 1, kekurangan tempat, ya, jadikan 1, atau bahkan kekurangan siswa, kekurangan santri. Santrinya hanya sedikit saja, ya dijadikan, ya boleh saja tapi tidak maksimal, artinya hasilnya ya akan berbeda. Maksudnya apa supaya 1 juz ini? Karena supaya nanti kalau membaca bersama, ya, membaca bersama ini bisa jadi 1, ya. Jadi bisa membaca semua. Kalau juznya berbeda-beda kan tidak bisa baca bersama, ya. Jadi kalau supaya cepat ini ada nanti baca bersama-sama dan ada yang baca pribadi-pribadi, ya. Itulah.
Kemudian untuk setiap hari waktu yang dibutuhkan itu 1 jam ya. 60 menit itu 1 jam ya. Jangan sampai kurang. Kalau boleh malah lebih baik ditambah. Entah 1/4 jam atau 30 menit ya. Itu lebih baik karena memang kita belajar sangat membutuhkan waktu ya. Tapi paling tidak adalah 1 jam ya. Nah ini sayangnya kalau di sana, tapi kalau sini tidak tahu saya. Guru-guru di sana itu istiqomah, tapi telatnya itu sayangnya. Setiap hari telat kan istiqomah namanya. Nah, ini yang menjadi kendala tidak maksimal ya. Jadi kadang-kadang dia merasa bahwa setiap hari masuk, tapi tidak dirasa setiap hari telat. Telat umpamanya 1 hari 10 menit kali 1 pekan 6 hari kan berarti 1 jam sendiri itu. Sama dengan libur 1 hari. Nah ini yang kendala yang kadang-kadang tidak terasa ya. Saya masuk setiap hari tapi hasilnya kok nggak maksimal. Ya karena istiqomah telatnya itu. Maka harapan kami karena kita mengajarkan sesuatu yang agung, maka harus yang istiqomah, jangan telat ya. Artinya harus disiplin waktu. Karena memang sangat membutuhkan waktu ini ya. Apalagi 1 jam ini kan sudah minim ini ya. Setiap pendidikan yang disiplin pasti maju ya. Atau pendidikan yang maju pasti disiplin ya. Ada sekolah yang maju kok tidak disiplin ya, tidak ada itu ya. Pasti yang disiplin waktu ini adalah sekolah-sekolah atau RTQ yang maju. Maka supaya kita mengajarkan bisa maksimal dan maju harus disiplin waktunya ya. Nah 1 jam ini dibagi menjadi 3 session. Session pertama 10 atau 15 menit untuk membaca doa dan praga ya. Nah doanya mestinya terserah. Tapi yang ada contoh di situ adalah Fatihah dengan kalamun qodimun, karena yang sering digunakan di pondok sana gitu. Umpama diganti tidak apa-apa. Yang penting pokoknya berdoa. Karena dengan alasan ad-doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjata orang beriman ya. Mestinya kalau kita masuk kelas pertama-tama adalah salam. Salam kita harus yang benar. Kita sering mendengarkan salam yang tidak pas ya. Ada yang salamnya assalamualaikum ngosos ya. Warahmatullahi ya. Wabarakatuh panjang pendeknya tidak pas ya. Maka jangan begitu ya. Harus yang tepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gimana itu? Ya alhamdulillah kelihatannya jawabnya sudah benar. Jadi memang kalau kita salamnya assalamu ya jawabnya waalaikumsalam, jangan waalaikumsalam ya. Kalau salamnya salamun alaikum ya boleh kita jawabnya waalaikumsalam. Nah ini yang perlu diperhatikan, nanti anak-anak menjawab salamnya harus waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu menjawab salam kan harus sesuai ya. Ya, setelah salam diharapkan gurunya membaca hadroh ya seperti saya tadi supaya mendapatkan barokahnya para leluhur kita, dan bisa juga nanti guru-gurunya yang sudah meninggal diikutkan ya. Nanti gurunya membaca, kemudian ya seperti yang ada di situ ya. Di akhir juz 1 atau akhir juz pemula ada contohnya. Yang disuwa ila arwahi a'immatul qurra warwatim dan seterusnya. Ini tujuannya supaya mendapatkan barokahnya. Nanti setelah itu dibaca guru,
Syai'ul lillahi walahumul fatihah. Nah, muridnya disuruh membaca Fatihah. Tapi untuk permulaan ya supaya dibimbing dulu bacanya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biar benar membacanya. Kalau disuruh baca sendiri ya bismillahi, yang ada bisem. Maka harus dibimbing dulu. Setelah bisa ya, berdoa, setelah itu baru membaca praga. Praga ini untuk tujuannya adalah untuk mempercepat bisa, anak bisa ya. Karena praga ini adalah singkatan, ringkasan dari yang ada di dalam kitabnya ya. Kalau praga sudah bisa, maka akan bisa membaca kitabnya. Itu kalau ada praganya. Kalau enggak, ya nanti membacanya pakai kitabnya masing-masing, dibaca bersama-sama ya. Nah, dianjurkan untuk praga ini ya, ini contohnya praga, dibaca setiap hari khatam, paling tidak 2 hari. Dengan tujuan karena anak selalu mendengar, anak selalu membaca, melihat, maka akan cepat bisa. Karena kekuatan hafal anak ini akan lebih kuat. Mana yang sering didengar, dibaca, ini akan cepat hafal ya. Kalau yang orang tuanya kadang-kadang belum bisa, anaknya sudah hafal ya. Nah, ini membaca praganya atau petunjuk membaca ini ya, dibacakan dulu oleh gurunya ya. Guru harus membimbing. Membimbing ini harus yang benar. Maka pengajar juz 1 dan juz pemula harus yang fasih ya. Artinya semua makhrajnya, semua hurufnya harus yang benar. Nah, ini kadang-kadang kan guru baru, kamu guru baru mengajar juz 1 yang mudah. Mudah tapi ini menjadi fundamen, menjadi pokok ini ya. Kalau fundamennya salah, ya akan salah terus. Maka jangan sampai guru juz 1, juz pemula ini yang baru atau yang belum fasih ya. Karena nanti kalau ada kesalahan akan dikopi oleh anak-anak, yaitu yang ditiru. Jangan sampai ada guru yang tidak bisa membaca roh disuruh ngajar juz 1. Nah, bacanya ro ya, lo. Nah, anaknya disalahkan, tapi gurunya memberi petunjuk begitu. Ini ada cerita ya. Orang tidak bisa membaca roh, pidato begini. Carilah ilmu mulai ayunan sampai masuk liang kubul. Ini kalau tidak paham ya apa-apaan itu. Nah, ini harusnya kan kubur, tapi karena tidak bisa baca roh jadinya kubur. Ini cara kudusnya itu biren. Tahu biren? Mengajar atau mengaji itu tidak boleh biren. Setelah labi layanan. Kalau sampai masuk kubul itu kan namanya biren. Jadi ngaji tidak boleh biren. Sampai mati harus ngaji, tidak boleh setelah rabi kemudian lahiran, tidak boleh ya. Sampai sebagai mana nabi tadi ya. Jadi yang penting pokoknya yang fasih supaya anak betul-betul baik bacaannya, makhrajnya. Petunjuk awalnya ini harus gurunya harus membaca yang keras. Jangan sampai seperti belum sarapan. Tapi keras dan pendek-pendek. Umpamanya ini dibaca oleh guru dan semuanya murid ketika guru membaca harus memperhatikan semua, melihat pada praga ya, kalau memang pakai praga. A ba ta a ba ta. Ini namanya pendek-pendek. Kadang-kadang tidak dirasa membaca nah, itu namanya memanja ya. Jangan tapi a ba ta. Nah, ini pokok ini ya.
Jadi kalau pertama saja sudah A, ba, muridnya akan lebih panjang nanti ya. Walaupun senangnya panjang tapi maca ini tidak boleh panjang. Harus A, ba, ta. Nah, gitu. Jadi dipahamkan bahwa ini adalah A, ini ba, ini ta. Nanti ditirukan murid, juga muridnya harus membacanya yang keras dan pendek-pendek ya. Boleh agak lamban, boleh agak cepat, tapi tidak boleh terlalu cepat. Abata, tidak boleh. Atau terlalu lamban, artinya ada jeda. A, ba, ta, jangan begitu. Harus A, ba, ta. Umpama lamban ya begitu. Itu supaya apa? Supaya menjadi kebiasaan, supaya terbiasa membacanya itu begitu. Ya. Jadi kalau sudah awalnya sudah tidak pas ya, selanjutnya akan tidak baik atau tidak benar. Nah ini dipahamkan pokok pelajarannya bahwa ini A, ini ba, ini ta. Tidak usah diberi komentar seperti tiang listrik, ya tidak usah. Seperti apa perahu yang bawahnya ada telur satu, tidak usah. Ya. Pokoknya ini apa? Nah, ditundukkan. Ini A, ini ta, ini ba. Itu juga akan nancep di dalam otaknya. Setelah yang pokok pelajaran sudah diterangkan, bawahnya kalau sudah bisa membaca sendiri, dibaca sendiri ya. Tapi kalau masih 1 hari 2 hari saya kira belum bisa, boleh dituntun dulu ya, boleh dituntun dulu. Cuma yang penting jangan berurutan. Kalau urutan menurut tulisan yang ada, nanti anak cepat hafal. Kalau sudah hafal, tidak perhatian deh ya. Angger mangap main enggak usah ndelok. Ba ta gitu. Tapi kalau diloncat-loncat kan apa yang akan dibaca? Ditunjukkan ini apa? Nah, ini ataba, ini aaba dan selanjutnya. Jadi ada perhatiannya. Itu cara menunjukkan kepada anak-anak. Nah ini setiap ini 1 halaman ini, masih 1 halaman dalam apa peraga ya. Dan nanti kalau waktunya tidak mencukupi ya boleh 1 halaman tidak dibaca semua ya. Beberapa halaman, beberapa kalimat, beberapa huruf ganti halaman. Yang sekira 2 hari paling tidak bisa sampai hafal. Kemudian yang bagian bawah, termasuk yang ada di kitab bagian bawah, itu ada huruf-huruf yang tanpa harokat. Huruf yang tanpa harokat, cara membacanya dengan menyebutkan nama huruf, asmaul huruf atau ismul harf ya. Maka bacanya tidak a ba, tidak a ba ta, tapi alif ba ta, alif. Karena itu 3 ada jedanya, maka sebaiknya ya ada jeda kalau bisa lagu ya dilakukan alif ba ta, agak memanjang ya. Nah menyebut namanya ya, bukan harokat, berharokat fathah. Jadi alif ba ta alif, ba alif ta. Ini agak apa caranya menyebutkan. Ini contoh cara pengajaran atau membaca praga. Kalau terpaksa tidak ada praganya, ya disuruh membuka kitabnya masing-masing. Atau kalau ada apa, ada papan tulis ya nanti pokoknya ditulis papan tulis, kemudian membaca kitabnya bersama-sama. Buka kitab halaman 1 sampai 5, lalu kita baca bersama-sama.